Salam perkenalan, nama saya Ferdinand Belgium Sawanai. Saya berasal dari Kampung Tambuluran, Kuda, Sabah. Saya berumur 42 tahun dan sudah berkeluarga dengan seorang istri, 3 orang anak. 2 daripadanya adalah perempuan dan seorang lagi anak laki-laki. Dan untuk sekarang ini saya melayani sebagai pengarah di jabatan belia dan juga chaplaincy di Seventh-day Adventist Mission of Sabah. Saudara dan saudari, Anda baru saja mendengar cerita ringkas tentang diri saya. Dan sudah pasti kalau kita atau kamu mau mengenali saya lebih dalam, pastinya saya perlu menceritakan lebih banyak tentang diri saya. Mungkin saya boleh ceritakan tentang kampung halaman saya, tentang ibu bapak saya, tentang istri saya, dan juga tentang anak-anak saya, dan di mana saya bersekolah, dan di mana pengalaman-pengalaman saya bekerja dalam pelayanan dan sebagainya. Satu hal yang pasti, hidup kita ini terdiri daripada cerita-cerita, daripada pengalaman hidup kita. Walaupun mungkin pengalaman-pengalaman itu kita anggap biasa, namun ia memberikan kesan yang mendalam yang membentuk siapa kita pada hari ini. Dan saya pasti setiap kita mempunyai cerita yang unik, cerita yang tersendiri dan pastinya istimewa untuk diri Anda, dan juga boleh menjadi sesuatu yang suatu berkat kepada orang lain. Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk belajar tentang kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapatkan apabila kita mengungsikan cerita-cerita hidup kita, apabila kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita kepada orang lain, sama ada kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita, atau kepada sesiapapun. Pasti ada berkatnya untuk kita dan juga untuk orang lain. Yang pertama adalah kita boleh belajar atau kita boleh mengenali diri kita dengan lebih baik. Apabila kita mau menceritakan tentang siapa kita kepada orang lain, kita akan mula mengumpul atau mengenang kembali peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, dan kita mula menganalisa siapa diri kita, apa yang kita sudah pelajari dari pengalaman-pengalaman itu, dan kita akan susun apa yang sudah kita alami ini supaya menjadi sebuah cerita yang boleh difahami oleh orang lain, dan kita sendiri boleh memahami lebih banyak tentang diri kita. Dan ini adalah satu manfaat yang sangat baik untuk kita, karena semakin kita mengenal siapa diri kita ini, kita semakin selesa dengan diri kita. Kita boleh terima kelebihan kita dan kekurangan kita, dan kita tahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tidak boleh buat. Dan itu kita boleh perolehi dengan menceritakan siapa diri kita kepada orang lain. Yang kedua, kita boleh belajar daripada pengalaman-pengalaman kita ini, terutama sekali pengalaman-pengalaman yang pahit. Mungkin kita berpikir bahwa pengalaman-pengalaman itu tidak baik untuk diingat, tetapi untuk belajar daripada kehidupan kita, daripada pengalaman kita, kita perlu mengingatnya, bukan hanya mengingat tetapi memproses. Apabila kita katakan memproses, maksudnya itu adalah dengan menceritakan kembali apa yang kita sudah alami.
Dan sesungguhnya pasti akan terbukti bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik apabila kita mengambil iktibar daripada pengalaman-pengalaman hidup kita, dan juga apabila kita mengungsikannya kepada orang lain. Yang ketiga, kita akan mendapat kesembuhan dan juga kebebasan. Pasti sebagai manusia kita pernah mengalami perasaan-perasaan, mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang menyedihkan. Mungkin kita pernah berputus asa, mungkin kita pernah patah hati, mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang memalukan. Kita mungkin pernah mengalami kegagalan. Dan kalau hal-hal yang menyakitkan ini tidak dikeluarkan, tidak diluahkan, ia akan mempengaruhi hidup kita, membuat kehidupan kita ini seolah-olah dihantui oleh masa lalu. Nah, saya ingin ceritakan serba sedikit. Pada waktu saya mengambil keputusan pemeriksaan SPM yang pertama saya ambil tahun 94, saya gagal. Dan ini bagi saya sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan dan sangat suatu yang pahit untuk dikenal. Tetapi apabila saya menceritakannya, apabila saya meluahkannya, saya dapat bangkit kembali. Apabila ada ibu bapak yang setia memberi dorongan, apabila ada kawan-kawan yang mendengar luahan, saya boleh menerima keadaan itu dan mengambil kembali pemeriksaan SPM untuk kedua kalinya. Dan syukur pada Tuhan, saya lulus, dan di sini saya berada pada hari ini menceritakan kepada Anda pengalaman yang menyakitkan yang menjadi sumber kekuatan bagi saya. Saya katakan saya bebas daripada rasa malu, rasa tertekan karena ataupun rasa kecewa karena kegagalan yang lalu. Dan lepas saya mula memproses dan menceritakannya kepada Anda. Nah, yang seterusnya, pengalaman atau menceritakan pengalaman kita, mengungsikan kehidupan kita, cerita hidup kita kepada orang lain, boleh menjadi motivasi dan inspirasi, malahan boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Dan saya pasti setiap kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang boleh memberikan motivasi, inspirasi, malahan boleh menyelamatkan seseorang kalau kita ceritakan itu kepada orang tersebut. Baru saja saya ceritakan tentang pengalaman saya sewaktu di sekolah menengah gagal SPM. Dan cerita ini adalah cerita yang apabila saya kenang dan saya kaitkan dengan iman saya kepada Tuhan, Tuhan telah memimpin kehidupan saya. Dulu saya gagal karena perangai atau tabiat yang tidak baik. Waktu di sekolah menengah, saya terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Terlibat dengan kawan-kawan yang boleh membawa kepada kegagalan diri saya. Dan karena kehidupan itu, karena itu Tuhan tidak mau saya untuk terus hidup dalam keadaan begitu. Dan apabila saya gagal, Tuhan memimpin kehidupan saya kepada rencananya. Dan pada tahun 1998 saya dipanggil untuk melayani di ladang Tuhan.
dan sehingga ke hari ini. Ini semua bukan karena saya hebat atau bukan karena saya ini sangat baik, tetapi karena Tuhan itu sangat luar biasa, sangat baik. Kasih karunia-Nya memberi harapan. Nah, cerita ini sudah berulang kali saya ceritakan, sudah saya kongsikan kepada orang, dan saya percaya ramai orang yang mendengarnya mendapat inspirasi dan motivasi, malahan ada yang terselamat daripada bahaya kehidupan ataupun daripada membuat pilihan yang salah karena mendengar kesaksian saya. Nah, bukan berarti saya membanggakan diri, tapi karena Tuhan yang telah memberikan pimpinan dalam hidup saya ceritakan ini supaya saya menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Saudara dan saudari, pikirkan sesuatu pengalaman dalam hidup Anda. Pasti ada yang boleh kamu ceritakan kepada orang lain untuk menjadi motivasi dan inspirasi. Dan mudah-mudahan boleh menyelamatkan orang, boleh membawa orang lain kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat luar biasa. Dan semua itu hanya boleh kita lakukan atau alami apabila kita kongsikan cerita kehidupan kita. Jadi, kongsikanlah cerita tentang diri Anda. Nah, saudara dan saudari, kita sudah mendengar tentang kebaikan. Kita menceritakan cerita tentang diri kita kepada orang lain. Dan semuanya itu sangat baik. Dan mungkin ada lagi kebaikan-kebaikan yang Anda akan temui sendiri apabila Anda menceritakan cerita Anda kepada orang lain. Dan kita juga akan belajar bagaimana untuk kita bercerita supaya cerita kita ini bukan hanya sekadar cerita kosong, tapi cerita yang membawa berkat kepada orang lain dan juga kepada diri kita. Nah, mari kita melihat kepada yang pertama. Apabila kita mau bercerita atau menceritakan, mengungsikan tentang diri kita, yang pertama, kita perlu untuk mengambil masa dengan sengaja merenungkan kehidupan kita. Bagaimana kita melakukannya? Ada orang yang suka menulis diary atau journal, dan ada yang melakukannya setiap hari, ada juga yang melakukannya setiap minggu, seminggu sekali, atau ada yang mungkin mengikut ke lapangan waktunya. Nah, ini apabila kita menuliskan apa yang sudah kita alami, kita akan merenungkan apa yang sudah terjadi itu. Dan ini sangat baik. Dan ini juga membantu kita untuk melihat perkara-perkara yang boleh kita kongsikan. Pastinya tidak semua apa yang kita alami kita harus ceritakan kepada orang lain. Tapi dengan mengambil masa untuk merenungkan kehidupan kita sendiri, kita boleh memilih mana yang sesuai untuk dikongsikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Apabila kita merenungkan kehidupan kita ini, apabila kita mau menceritakannya kepada orang lain, janganlah kita mengambil fakta-fakta yang salah. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, pastikan apa yang kita katakan itu adalah benar. Dan pastikan kita menilai diri kita dengan neutral, tidak bias kepada diri kita sendiri. Dan dengan kejujuran, dengan keikhlasan untuk mempelajari atau merenungkan kehidupan kita, baik pengalaman yang susah ataupun yang senang, kita boleh belajar sesuatu. Jadi dengan jujur kita menganalisa diri kita. Yang seterusnya, supaya
supaya kita boleh berfungsi cerita kita dengan efektif, kita perlu memastikan bahwa kita bertumpukan kepada perasaan dan emosi yang kita alami pada waktu peristiwa itu terjadi. Ya, seperti mungkin kita mau bercerita tentang waktu kita kehilangan seorang yang kita sayangi, seorang mungkin ahli keluarga ataupun seorang sahabat. Kita mau bercerita dan kita perlu ingat perasaan. Mungkin kita katakan, saya masih ingat ketika saya mendengar berita tentang kepergiannya. Atau mungkin waktu itu saya seolah-olah kehilangan pedoman, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kalau boleh, mari kita coba namakan emosi atau perasaan yang ada dalam diri kita waktu itu. Kita boleh katakan, saya rasa takut, atau saya rasa marah, saya rasa sedih, dan sebagainya. Dan ini kita tumpukan kepada diri kita. Apa perasaan kita, bukan perasaan orang lain, tapi kepada diri kita. Kita tidak tahu apa yang orang lain alami, tapi ini tentang apa yang kita alami. Dan ini sangat penting, karena perasaan itu yang mengubah, yang membuat sesuatu cerita itu berbeza. Mungkin seseorang melihat atau mengalami hal yang sama, tetapi cerita mereka ada perbedaan karena perasaan atau emosi yang terjadi dalam diri mereka. Nah, yang seterusnya untuk kita berfungsi dengan efektif tentang pengalaman hidup kita supaya menjadi berkat kepada orang lain, kita bercerita bukan untuk bergosip, atau bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk memburukkan sesiapa, tetapi kita bercerita untuk melihat ke dalam diri kita apa yang kita alami, dan untuk mengungsikan kepada orang lain apa pengajaran yang kita telah lalui dalam pengalaman kita tersebut. Nah, yang seterusnya dalam dunia yang serba viral ini, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Apalagi kalau seperti sekarang ini, kata-kata saya, cerita saya direkam. Nah, kita perlu dengan sengaja merancang apa yang dikatakan, dan jangan sampai itu menjadi isu yang boleh membuat orang lain merasa tidak selesa, atau yang akan membawa masalah kepada apa yang kita katakan dan kepada diri kita sendiri, malahan kepada organisasi di mana kita bekerja. Nah, seterusnya dan yang terakhir, saya ingin mencadangkan kepada Anda untuk meluahkan, untuk menceritakan pengalaman hidup Anda dengan cara yang kreatif, atau dengan cara yang Anda boleh lakukan. Tidak semestinya hanya seperti ini bercerita. Ada juga yang menulis puisi. Mereka mengekspresikan diri mereka melalui bait-bait puisi yang luar biasa. Dan biasanya orang yang sedang dilamun cinta atau yang baru kecewa akan dapat menghasilkan kata-kata madah yang luar biasa, karena waktu itu hati mereka begitu tersentuh. Jadi kalau kamu mau meluahkan, boleh juga meluahkannya dengan melalui penulisan puisi, penulisan novel, dan juga mungkin kalau Anda seorang yang berbakat dalam seni, boleh membuat hasil seni yang luar biasa. Ataupun kita melakukan sesuatu dengan cara kita yang tersendiri untuk meluahkan apa yang terbuku di hati
jangan sampai itu akan memudaratkan kita. Jadi kita luahkan dengan cara kita. Dan saya ingin menceritakan kepada Anda tentang Alkitab itu sendiri, penuh dengan creativity, terutama dalam buku Mazmur, Amsal. Semuanya penuh dengan susunan kata-kata yang luar biasa. Amsal itu seperti peribahasa, dan Mazmur itu penuh dengan syair ataupun lagu-lagu. Dan satu lagi, creativity dalam meluahkan perasaan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menulis buku Ratapan. Dengar sahaja tajuknya kita tahu ini adalah tentang kesedihan. Ya, kesedihannya melihat bangsanya hancur, melihat umat Tuhan ditindas, dan melihat umat Tuhan melanggar perintah Tuhan. Dan sebagai nabi dia sangat sedih. Dan dia menulis buku Ratapan yang hanya mengandungi ratapannya atau tangisannya. Dan dia lakukan itu dengan luar biasa. Ya, Nabi Yeremia menulis buku Ratapan dengan bahasa yang begitu luar biasa. Tahukah Anda bahwa setiap baris atau setiap ayat yang ditulisnya itu berdasarkan kepada urutan abjad, alfabet Hebrew ataupun Ibrani. Contohnya kalau kita gunakan abjad yang kita gunakan sekarang, jadi dia akan menulis dengan ada perasaan sedih, contohnya, dan B, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir. Dan dalam Hebrew itu ada 22 huruf sahaja. Dan itulah dari yang pertama sehingga yang ke-22 menjadi sebuah puisi. Dan kamu boleh baca bagaimana dia meluahkan, menceritakan tentang kesedihannya. So, be creative. Gunakan cara yang boleh membuat Anda merasa lega dan juga menghasilkan sesuatu yang baik. Dan akhir sekali saya ingin memetik dalam buku Matius, Injil Matius, pasal yang ke-11 dan ayat ke-28. Pastinya salah satu daripada ayat kegemaran kita di dalam Alkitab. Dan ayat ini mengatakan seperti ini: Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan ayat ini. Dan dia mengatakan, marilah kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana kita mendapat kelegaan itu? Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita datang kepada Tuhan meluahkan, menceritakan, memberitahu Dia segala pergumulan hidup kita, cerita-cerita yang kita alami, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Dan Tuhan sudah berjanji untuk mendengar dengan sabar, untuk memahami segala luahan kita, dan untuk memimpin kehidupan kita ini menjadi sebuah cerita yang boleh memuliakan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, renungkan kehidupan kita dan berusahalah untuk bercerita. Biarlah kita menceritakan pengalaman hidup kita, cerita hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Semoga kita sudah diberkati dengan perkongsian pada hari ini. Tuhan memberkati.